Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Nuriman dari Fakultas Teknik, jurusan Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya psikologi pendidikan terhadap proses pembelajaran. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam berbagai setting pendidikan. Ini mencakup studi tentang proses pembelajaran, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan dinamika sosial dalam lingkungan sekolah. Psikologi pendidikan berupaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti perkembangan kognitif, motivasi, dan emosi siswa, serta interaksi antara guru dan siswa. Berikut ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pengembangan kognitif dan sosial. Memahami perkembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Yang kedua, teori dan prinsip pembelajaran. Mempelajari dan menerapkan berbagai teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang ketiga, motivasi dan regulasi diri. Yang keempat, perbedaan individu. Yang kelima, penilaian dan evaluasi. Yang keenam, desain dan pengembangan kurikulum. Yang ketujuh, pengelolaan kelas. Yang kedelapan, psikologi konseling dalam pendidikan. Yang kesembilan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, penelitian dalam psikologi pendidikan. Baiklah, berikutnya ada peran psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Di sini ada persiapan guru profesional, membantu mempersiapkan guru yang kompeten dalam mengajar. Berikutnya, perbaikan kurikulum, mempengaruhi perkembangan dan penyempurnaan kurikulum sesuai tuntutan pendidikan. Berikutnya, pelaksanaan administratif dan supervisi, mengarahkan pelaksanaan administratif dan supervisi pendidikan. Berikutnya, strategi pembelajaran, membantu guru memilih metode pembelajaran yang sesuai. Berikutnya, bimbingan dan konseling, membekali guru untuk memberikan bimbingan dan konseling yang efektif. Berikutnya, motivasi dan fasilitasi belajar, mengembangkan potensi siswa dan memberikan dorongan belajar. Berikutnya, iklim belajar yang kondusif, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, interaksi guru siswa, membantu guru berinteraksi secara bijak dan penuh empati dengan siswa. Ya, jadi kita harus asik dengan siswa ya, teman-teman. Berikutnya, penilaian yang adil, mengembangkan penilaian pembelajaran yang adil. Itulah peran psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Di sini ada implikasi dalam praktik pembelajaran. Psikologi pendidikan berperan penting dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif, mengimplementasikan teknik pengajaran inovatif, dan mengevaluasi hasil belajar. Di sini juga membantu dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Studi kasus dan contoh konkret disajikan untuk mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Nah, baiklah, yang terakhir ada aspek perkembangan. Perkembangan kognitif, bahasa, moral, dan perilaku prososial. Pendidikan dari orang tua dan guru mempengaruhi perkembangan moral dan prososial anak. Dengan emosi seperti rasa syukur dan rasa bersalah menjadi dasar perkembangan moral. Sementara empati menjadi dasar perkembangan perilaku prososial. Baiklah, kesimpulan yang kita ambil dari materi yang kita bahas tadi, psikologi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membantu pendidik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip psikologis dalam proses belajar dan mengajar.
Dengan pemahaman ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Baiklah, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang nyaman didengar, mohon maaf. Saya Muhammad Putra Nuriman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.